Lagi-lagi warga Jakarta terjebak banjir dan macet. Rumah tersapu debu sinabung, menikah pun terpaksa di pengungsian. Satpol PP kewalahan bergulat dengan sapi liar. Halo, selamat siang saudara, kami lengkapi rangkaian informasi siang ini dengan laporan langsung perkembangan terkini Gunung Sinabung. Bersama saya Retno Pinasti, bergabunglah dan perbaharui informasi Anda dalam Liputan 6 siang. Saudara, Gunung Sinabung masih terus mengeluarkan abu vulkanik dan awan panas hingga pagi tadi. Pemerintah masih menetapkan status awas dan warga diminta untuk tidak memasuki zona merah karena sangat berbahaya. Awan panas tampak kembali membumbung dari kawah Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumatera Utara yang kembali mengeluarkan awan panas dan abu vulkanik. Dalam beberapa hari terakhir, gunung ini memang masih kerap mengeluarkan awan panas sehingga Sinabung masih ditetapkan berstatus awas. Warga diminta untuk tidak memasuki zona merah, yakni radius 5 km dari puncak Gunung Sinabung karena sangat berbahaya. Saat erupsi terjadi pada hari Sabtu lalu, 15 orang yang berada di zona merah tewas terkena awan panas. Udah mati sih, gosok di dalam gini. Udah mati. Bang, ada jalan sini ya? Masuk lagi Ada ya? Bang. Dari mana jalannya Bang? Dari sini Bang. Dari tempat kita nanti. Sampai. Ya saudara, meski tengah mengungsi akibat erupsi Gunung Sinabung, sepasang kekasih tetap menggelar pernikahan mereka di posko pengungsian. Tidak ada yang mampu menghalangi kekuatan cinta. Ungkapan ini sungguh tepat untuk menggambarkan suasana pernikahan yang digelar di sebuah posko pengungsian korban bencana erupsi Gunung Sinabung di Desa Samura, Kecamatan Kabanjahe, Tanah Karo, Sumatera Utara. Meski digelar di tengah suasana prihatin dan seadanya di antara para pengungsi, wajah kedua mempelai tetap memancarkan rona bahagia karena jalinan cinta yang telah mereka rajut 4 tahun belakangan akhirnya diresmikan dalam sebuah pernikahan. Suasana harus makin terasa saat kedua calon mempelai meminta izin untuk menikah kepada orang tua masing-masing. Prosesi pernikahan dengan mahar sebuah sarung ini pun dimulai. Mempelai pria dengan lancar mengucapkan ijab kabul sebagai syarat utama pernikahan. Meski pernikahan ini digelar lebih lambat dan dalam kondisi yang sangat berbeda dari rencana semula, kedua mempelai tetap bahagia karena semuanya berjalan lancar. Kakak coba ikut di sini mengungsi. Buat kita terima aja ya. Ada nggak rencana untuk barangkali pesta ulang di tempat? Iya. Di mana pestanya lagi? Kalau aman gunung kami di kampung. Jika aktivitas Gunung Sinabung telah kembali normal, keduanya berencana menggelar kembali pesta pernikahan mereka di kampung halamannya di Desa Gung Pinto, Kecamatan Namanteran. Doni Perangin-Angin melaporkan dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Ya, bagaimana kondisi terkini di sekitar Gunung Sinabung? Ada rekan David Bahtiarizal di sana. Ya, David, silakan laporan Anda. Ya, Reno Pinasti dan juga saudara, saat ini di tempat kami melaporkan, yaitu tepatnya di Desa Surbakti yang berada 7 km dari puncak Gunung Sinabung. Bisa Anda saksikan di belakang saya Gunung Sinabung nampaknya sudah mulai tenang. Hal ini berbeda dengan erupsi yang dikeluarkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, karena tercatat hari ini Gunung Sinabung telah beberapa kali mengeluarkan erupsi sejak pagi tadi. Dan berdasarkan informasi dari Badan Vulkanologi yang kami peroleh adalah kondisi erupsi terbesar pada hari ini yaitu terjadi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan lontaran awan panas serta abu vulkanik ke udara mencapai kurang lebih 1 hingga 1,5 km. Dan tadi pagi saudara pada pukul 8 erupsi gunung berapi menyebabkan langit di Tanah Karo menjadi gelap karena awan panas serta abu vulkanik
menutupi sebagian besar langit di Tanah Karo, dan angin yang menuju ke timur membawa abu vulkanik ke arah Brastagi, sehingga di kawasan Brastagi terjadi hujan abu vulkanik. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh hingga saat ini, BNPB masih tetap menyatakan status awas terhadap Gunung Sinabung dan tidak memperbolehkan para pengungsi yang selama ini mengungsi untuk kembali ke rumahnya, terutama ke desa-desa yang berada di radius 5 hingga 7 km. Dan saudara, sudah lebih dari 5 bulan para pengungsi tinggal bersama-sama di pengungsian yang tersebar di beberapa wilayah di kawasan Tanah Karo ini, baik di Brastagi maupun di Kabanjahe. Dan kami sempat tadi mengunjungi salah satu dari pengungsian. Saudara, hingga saat ini pengungsi masih sangat membutuhkan bantuan, khususnya bantuan berupa pakaian serta selimut, karena memang di kawasan Tanah Karo ini merupakan kawasan yang dingin, dan untuk memenuhi kebutuhan mereka saling membantu untuk makan bersama dan memasak di dapur umum. Demikian yang dapat kami laporkan dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Kembali ke Anda, Retno Pinasti. Ya saudara, laporan langsung David Rizal dari sekitar Gunung Sinabung. Ke informasi selanjutnya, saudara, hujan deras yang mengguyur sejak Senin malam membuat banjir kembali mengenangi sejumlah wilayah di ibu kota, seperti Kelapa Gading, Kemayoran, Gunung Sahari, dan Sunter. Akibatnya warga Jakarta terjebak kemacetan panjang. Ruas Jalan Boulevard Kelapa Gading dan Yosudarso Sunter, Jakarta Utara kembali digenangi banjir akibat hujan deras semalam. Kemacetan parah pun terjadi di kedua ruas jalan ini, karena di kedua arah terdapat genangan sekitar 30 cm. Genangan juga membuat para pengguna jalan harus mengurangi kecepatan kendaraan mereka. Kemacetan juga membuat para penumpang bus diturunkan di pintu keluar tol. Jalan Angkasa Kemayoran, Jakarta Pusat juga tak luput dari genangan banjir. Ketinggian air antara 30 hingga 50 cm merendam jalan sehingga hanya 2 lajur yang bisa digunakan pengguna jalan. Di Jalan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, para pengguna jalan terpaksa menggunakan jalur bus Transjakarta yang posisinya lebih tinggi untuk menghindari air di jalur arteri. Kemacetan pun tidak bisa dihindari akibat antrian kendaraan. Kesemrautan arus lalu lintas juga terjadi di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Ratusan sepeda motor dan mobil bersaing untuk mendapat tempat melewati kemacetan. Kondisi ini membuat polisi mengalihkan arus lalu lintas karena di kedua arah Jalan Gunung Sahari menuju Ancol maupun Senen digenangi banjir. Akibat menerobos genangan, sejumlah sepeda motor mogok sehingga harus diperbaiki oleh relawan mekanik. Ini sifatnya bukan dia tadi menolong. Itu kita tidak pernah meminta, tapi kalau dikasih ya kita terima. Tapi kalau memaksa itu tidak ada. Sebaiknya Anda menyiapkan jalan alternatif agar tidak terjebak kemacetan. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Macet parah di ibu kota akibat genangan air membuat kebijakan 3-in-1 di Jalan Sudirman Tamrin dan Gatot Subroto hari ini tidak diberlakukan. Sejumlah motor bahkan nekat masuk tol lingkar luar Jakarta. Kemacetan parah di Jakarta membuat warga ibu kota pusing menyiasatinya. Akibatnya sebagian pengendara motor berbuat nekat. Salah satunya dengan nekat masuk ke dalam jalan tol lingkar luar Jakarta, Tol Jor di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Motor-motor ini masuk melalui pintu tol Cengkareng dan keluar di pintu tol Kembangan. Ini terpaksa dilakukan karena akses jalan dan mogot macet akibat banjir. Sementara banjir juga mengenangi jalan arteri dari Cengkareng ke Puri Kembangan. Banjir ini akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota Jakarta sejak malam hingga pagi tadi. Beginilah kondisi genangan air yang merendam sebagian ruas Jalan Es Parman, tepatnya sebelum perempatan Grogol, Jakarta Barat, Selasa siang. Genangan air dengan ketinggian sekitar 50 cm merendam ruas jalan sepanjang lebih dari 300 meter. Selain yang menuju Grogol dari arah Tomang, genangan air juga merendam ruas jalan dari Grogol menuju Tomang. Lebih parahnya lagi, genangan air yang merendam ruas Jalan Es Parman juga mengakibatkan kesemrawutan lalu lintas kendaraan. Banyak kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2 berbalik arah di ruas jalan yang sama. Hujan deras sejak semalam juga mengakibatkan sejumlah kawasan langganan banjir di ibu kota kembali terendam. Kawasan Bukit Duri, Tebet, dan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Banjir dengan ketinggian air bervariasi mulai setengah meter hingga kurang dari 2 meter ini kembali merendam kedua kawasan pemukiman padat itu.
Di Petogogan, akibat banjir yang kembali merendam juga mengakibatkan aktivitas belajar mengajar sebuah sekolah dasar dipindahkan ke masjid.